Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam memajukan suatu bangsa. Pendidikan dan sistemnya juga dapat berubah dari masa ke masa. Begitu juga di Indonesia. Perjalanan pendidikan di Indonesia telah berkembang sesuai zamannya. Pada zaman kolonial, menjadi suatu langkah awal yang besar akan pentingnya kesadaran akan pendidikan nasional. Namun, pada saat sebelum kemerdekaan, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan secara bebas. Hanya orang-orang yang terpilihlah yang bisa mengenyam pendidikan pada masa itu. Pada tahun 1854, bupati daerah hanya memilih sebagian orang yang menjadi calon pegawai untuk dididik, yang artinya pada saat itu pendidikan hanya diperuntukkan untuk orang yang akan membantu kepentingan perusahaan Belanda dan diajari seperlunya seperti membaca dan menulis. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa. Ini sebagai suatu gerakan pendidikan yang disiasati oleh Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan sebuah hasrat untuk merdeka, khususnya di dunia pendidikan. Taman Siswa hadir sebagai pelopor terbukanya gerbang untuk jiwa rakyat yang merdeka dan bebas belajar dalam pendidikan. Pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem persekolahan dan kurikulum pendidikan dirancang sesuai dengan tingkatan kelas, dan buku-buku yang digunakan pada saat itu merupakan buku yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Dan pada saat itu ada 8 jenis pendidikan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan guru, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan teknik, pendidikan tinggi, dan pendidikan tinggi republik, dan pendidikan berbasis agama. Memasuki Orde Lama pada tahun 1945 sampai dengan 1968, kurikulum pertama yang digunakan yaitu Leerplan, yang artinya rencana pelajaran yang menekankan pendidikan watak kewarganegaraan dan jiwa yang bermasyarakat. Selanjutnya, pada tahun 1952 muncullah rencana pelajaran terurai, yang dimana guru berperan sebagai subjek pertama di dalam kelas. Dan tahun selanjutnya, pada tahun 1964, ini merupakan era transisi RIS menjadi RI. Pemerintah mulai merancang dan memperlakukan kurikulum secara nasional. Zaman pun terus berkembang, begitu juga dengan teknologi dan juga sistem di dunia pendidikan. Memasuki awal abad ke-21, seiring berkembangnya waktu, sistem pendidikan di Indonesia juga sudah banyak pembaharuan, berangkat dari bergantinya kurikulum dan juga metode-metode dalam pembelajaran dan juga pergantian kurikulum, yang dimana dimulai dari KTSP 2006, kurikulum 2013, dan sekarang kurikulum Merdeka. Jika di KTSP 2006 memfokuskan guru harus mandiri dan kreatif, kurikulum Merdeka berorientasi kepada pengembangan individu peserta didik. Pada kurikulum 2013, materi pelajaran dikembangkan sesuai dengan proses perkembangan peserta didik, pembangunan kreativitas siswa, dan juga pembangunan karakter. Pengembangan kurikulum Merdeka ini merupakan pengembangan kurikulum serta pembaharuan yang diikuti sesuai kebutuhan dan juga tujuan arah pendidikan di Indonesia. Sehingga saat ini, sekolah di Indonesia sudah mulai mengimplementasikan kurikulum baru ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan bukti nyata perjalanan pendidikan Indonesia dari waktu ke waktu, yang relevansinya sesuai dengan buah pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah tuntunan hidup yang tujuannya untuk memerdekakan.